wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sebarluaskanlah yang baik, perbuatlah yang baik karena Allah menyukai kebaikan. Catat Bu, surat Al-Baqarah 195. Insya Allah kalau kita mengikuti apa yang menjadi anjuran, apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan nikmatnya. Karena apa? Nikmat itu setelahnya tidak ada yang lain selain Allah di dalam diri. Ya, Pak Dede nikmat nanti punya istri teh elak kalau tidak ada elak lain selain elak yang ini. Nikmat. Itu juga Pak Dede teh elak, lamun aya dede-dede yang lain dina hatena pasti moal nikmatnya. Jadi nikmat itu ketika ma fi qalbi ghairullah. Jadi berbuat baik itu bisa manusia kalau dia tidak ada yang lain dalam hatinya. Kalau menyimpan yang lain berarti kebaikannya akan terbagi. Kebaikan terbagi bahasa Titin Fatimah nama nyanu. Nah, gitu Bu ya. Terang Bu. Nah, si geureuleung teh punya. Nah, terus bagaimana kita memahaminya? Kita minta bantuan. Bantuan dari siapa? Yang ahlinya. Ya, hari ini saya pakai bantuan kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Ya, halaman berapa itu? Oh ya, 176 tentang surat Al-Baqarah mulai ayat ke-84. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menunjukkan darahmu atau membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu atau saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar akan memenuhi sedang kamu mempersaksikannya. Jadi pertanyaannya, yang dimaksud di sini siapa Bu? Nah, seorang jadi tentu tadi Bani Israel ya. Udah sepelikan Bu, mau dilihat Bu, tenang ya. Ya, jadi yang dimaksud kamu di sini adalah Bani Is. Jadi Bani Israel itu berjanji, aku akan tetap bersaudara apapun yang terjadi kan gitu kan. Biasa ke sangsara segitu Bu, ke miskin. Oh, kita akan sama-sama. Tapi begitu bengar saeutik, hiji jadi pejabat, hiji ngagecet nu, sejen hiji nalikung nu, sejen hiji ya. Apa yang terjadi? Ini kerusuh Bu, talikang talikung punya yang tadinya saling mendukung sekarang pak pentas-pentas punya menuju ke itu menuju ke dia aki-akinya tadinya didukung ayeuna teu miluan deui nyisi kudi kamu yang saya dukung sekarang kamu tidak dukung dan dulu jeung ayeuna mah beda punya terus Bu kita kudu diajar ngaji punya yuk pilih yang kira-kira capresan kali saya ngaji lain anu barelegu ya. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu atau saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Karena membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu dengan tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Jadi Bapak Ibu, kelakuan Bani Israel ini ditulis dalam Al-Quran untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita. Karena mereka itu dituliskan pasti dengan skenario Allah. Allah itu tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak sesuai skenario. Dan itu pasti ada pelajaran, pasti ada hikmah. Mungkin ada cerita Bani Israel kalau tidak bisa dipakai sekarang. Apakah sekarang ada yang saling membunuh? Ada. Apakah sekarang ada yang saling mencaci? Ada. Apakah sekarang ada yang saling menghina? Ada. Apakah sekarang ada yang saling mengusir? Ada. Jadi apa semua yang ada dalam Al-Quran pasti sekarang ada. Masalahnya kita tidak sensitif terhadap itu. Bapak di sini mah biasa, yang kafir dengan yang mukminnya biasa. Dalam kafir nagete jelas, nu mukmin nagete jelas, gitu punya. Begitu mereka jelas, maka yang terjadi kenapa Israel bunuhin orang-orang Palestina? Karena mereka kafir dan Palestina adalah mukmin. Itu ya. Orang kafir kalau orang-orang udah angkat tangan begini, tetap aja ditembakin. Bahkan kemarin, ketipu mereka oleh kelakuan mereka sendiri. Dikira itu musuhnya tembakan ayat tiluan, padahal angkat tangan dia.
Gitu kis mati temannya sendiri. Ya, gitu ya. Nah, sampai kiamat kelakuan Bani Israel masih seperti itu. Yang jadi masalah, ini yang jadi masalah bagi kita, apakah kelakuan Bani Israel itu menular kepada kita, itu yang harus dijaga, ya. Jadi Bapak Ibu yang namanya belajar Al-Quran ini kita sama-sama supaya kelakuan-kelakuan Bani Israel itu tidak menular kepada kita. Apakah kita sekarang seperti Bani Israel? Mirip. Sok ninggalin batur maju punya. Resep mantan, mantan maju, nampo punya musram masing segala ditajong punya. Resep ya. Gampang Bu Aina mengetahui Bani Israel sama tidak itu lihat aja dari handphonenya Bu ya. Di handphonenya kalau bakene handphone itu para lugu dibanding nempo Al-Qur'an berarti Bani Israel teh Bu. Cing sok Ibu ayeuna dina ieu lebakena aplikasi Quran tawan sejen. Sejen berarti Bani Israel itu bener nama Bu kelakuan anak Bu. Sigana we lah kadadan kayak kopiah kopiah kelakuan mah Bani Israel teu kaum nempo batur maju. Sang spannya. Langsung gitu Pak. Gitu. Alina pojo di deketan jeung baheula kabubuhna. Mau padahal kan be antep pun hayangan geus we neangan deui urang. Ini kudu kieunya. Tapi da teu ya geus kitu kodratnya. Ya lah ibadahna bukan kabuhan teh ayeuna. Untuk bukan berarti itu benar bukan, cuman beda di tengah panggih gitu we ya. Jadi hati-hati makanya perlu dijaga terus ya. Tapi tong ditanya, ada dia bukan kabuhan, wah ngaku. Ya Bani Israel ya dina gitu ya. Jelas Bu. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian. Maksudnya yang membunuh, yang mengusir saudaranya, yang tidak saling berkasih sayang. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian darimu, melainkan kenistaan dan dari kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Bapak Ibu, sekarang namanya Israel itu adalah bangsa yang paling nista. Ya, dari sekian ratus negara di dunia yang jadi anggota PBB hanya 2 yang tidak mencaci beliau. Ya, yang tidak mencaci Israel, yaitu Amerika dan Inggris. Karena apa? Belenggunya sarua. Benar. Yang lain mencaci maki nuduhan dewe hitut nambah kayak sengit lecek maneh. Kan gitu punya. Hati-hati itu Bu ya. Bapak Ibu juga biasa menular kaki itu. Ya. Kemudian ditegaskan Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Jadi mereka merasanya tidak akan merasa dibalas. Bayangkan Bu, sekarang membabi buta, kemudian rencananya ini mau mengalirkan air laut ke dalam bunker, ke dalam terowongan. Jadi terowongan nulis mengenangnya itu di cair laut. Siga ADD lamun aya liang leutik sok aya kieu didinya. Terus sireum teh kalaluan. Aduh, ADD cenah tintingin meni pengar kieu. Kan gitu cek sireum teh punya. Ibu-ibu sok itu ngihan cai, ngihan liang. Tara ibu mangan sok mau baygon disemprotkeun kana sireum. Cek sireum teh pilage kuring teh di dieu hayang milu ngaji, cek sireum teh Bu. Heeh. Nah, berinya di Jepang pada dia kakak di kitu-kitu jangan penyemprot, ya digilas dengan korek api di kitu-kitu sama ke seneng cek sireum. Jadi gitu kelakuan mana ngaku we muslim Nabi Sulaiman Nabi Muhammad lain dipayahan gitu wae kan padahal urang tadi masjid teu mentana naon di dieu tara maling senal tara maling kencleng pila kadar hayang ngaliwat dirinya ka dieu atuh mun teu ka urang mah sakukeun we sing gaul kan gitu. Pas ibu mikir gitu Bu, mun tara mikir eta teh atah akol ibu teh punya ya. Alhamdulillah kemarin contohnya halus ayah ayam masjid tadinya isukan ting ayah gajah ngaliwat ka dieu. Kemun ayah gajah mah beudang ditaronton punya ya. Baik Bu. Nah, jadi itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan ya diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Artinya apa? Kelakuan mereka itu melupakan Allah. Kelakuan mereka merupakan perintah Allah, kelakuan mereka berkhianat terhadap Allah. Karena mereka sudah berjanji,
Saya tidak akan membunuh, saya tidak akan mengkhianati, saya tidak akan mengisir, saya tidak akan mencaci maki. Kan begitu Bu, tekadnya. Ya, ya. Tiba-tiba seperti itu. Itulah Bani Israil. Jadi betul Bani Israel pun punya harian itu ajar pun katakan. Nah, kemudian di sini hal ini karena pemeluk dari agama apa namanya? Pemeluk suatu agama adalah seperti satu tubuh sebagaimana disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendapat cerita Bani Israel seperti itu, bagaimana kita? Jadi cara belajar kita hari ini begitu Bapak Ibu ya. Ketika mendengar atau membaca Al-Quran begini, maka bagaimana kita? Bagaimana kita? Oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan contoh. Ya orang kafir Quraisy, ya orang Madinah, ya orang Yahudi, ya orang Nasrani. Hei umat Islam, kalian dulu tuh begini, 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 dan hari ini harusnya begini, begini. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat begono. Ya, di situ bagian Jawa begini, 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 begitu. Ya begono, ya. Perumpamaan orang mukmin dalam cinta mencintai, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi adalah laksana satu tubuh. Ya, satu tubuh gimana? Mun diciwit dina dampak suku an ngajerit naon Bu? Sukuna. Ya. Pahamna. Ya, mun ditakwal dina mastaka tukangna anu nyebut aduh mana? Mulutnya. Berarti satu tubuh. Ya. Jika salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit dengan demam dan tidak dapat tidur. Mun ibu bisul dina bujur, ya. Nah bujur bungkul sakitna, ya. Menyebut aduhnya siapa? Ya, nu ngagibrig mana? Kabe kan gitu ya Bu ya. Tapi nu disuatna, pengalaman ya. Jadi ini mencerminkan bahwa sesama manusia itu adalah harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Sesama mukmin harus saling berbagi. Sesama perempuan harus saling berbagi. Kata sudah pasti siapa mereka tadinya itu ya. Jadi sesama perempuan itu sama kaum Hawa harus saling mengasihi. Jadi dalam itu bukan salah kita aja kan budaya naik itu cenanya jeung abdi sasarangan make pasal laki hiji ya gitu teh. Kami tahmidkan gitunya. Ya Bu ya. Nah, berikutnya adalah ayat ke-87-nya. Kita lihat. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Taurat kepada Musa dan kami telah menyusulinya dengan berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Ya, Ruhul Kudus di sini siapa Bu maksudnya? Nah, malaikat Jibril. Ya. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Ini jadi peristiwa dulu zaman sebelum kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari mulai kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus Nabi Yusuf, terus sampai Nabi Musa, terus Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zulkifli, ya, Nabi Ilyas, sampai Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya ada Nabi Zakaria dan ada Nabi Yahya. Itu mereka itu dimusuhi, ya. Kemudian tidak sedikit yang dibunuh. Artinya yang dibunuh itu bukan hanya satu. Tapi yang diceritakan dalam Al-Quran sampai detail yang dibunuh itu adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Isa juga menurut mereka dibunuh, tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa. Ini artinya apa? Kepada Nabi Muhammad SAW diberitahukan bahwa kamu juga pasti tidak akan disukai dan kamu juga akan dibunuh oleh mereka.
Tapi karena Allah yang memberikan jaminan, kamu Muhammad tidak akan terbunuh oleh mereka. Kamu meninggalnya dalam keadaan tidak dalam pembunuhan atau tidak dalam keadaan peperangan. Tapi beliau meninggal dalam keadaan berada di kamar Aisyah. Nah, di kamar Siti Aisyah. Kira-kira Pak Dadan meninggalnya di mana? Di kamar Budadan. Itu tuh ngelurusin gitu. Maksudnya mah hayang kan eta teh supaya abdi di kamar Neng Lilis gitu. Dia teh maot Pak di kamar Neng Lilis. Maot Pak di mana di kamar si Anu. Wah, di kamar mau dipuja-puja, cara soleh-soleh, maut di kamar si Anu kan gitu ya. Air gitu Pak. Ya, alhamdulillah ya. Udah. Jadi Jadi di sini dijelaskan bahwa yang namanya mereka itu kelakuannya jahat, jahat sekali. Sampai-sampai disebutnya juga maghdub, dimurkai Allah. Ya. Karena setiap disuruh ngalawan, itu Bani Israel, bangkang. Ya. Apakah kita termasuk yang begitu? Saya juga namanya, ya kita itu. Ayyalal falah. Lanjut dong. Gue punya. Tapi Bani Israel kalau bukan gitu. Dan suku terus ada dayanya can buka pindahan ada can buka pindahan punya air gitu Bu kalau mereka tuh kapan bulan besok gaul biar kan pendidik ini bahagia kita menilmu sok ditetan tapi ada dayanya masih kena hidup tapi dah can buka daharin aki mah oh gampang daharin maki sholat helayu kayak diberi daharin terus jadi mereka kuring itu jadi merek udah percuma mereka nulis salat gitu punya terus damal ayah rasa terima sih terus Bu udah dicurutan Bu ibu mereka mah merek ya. Tapi kuring mah mun barang beda teh sok dipilih bener nggak barang beda harus dipilih bener sebab Allah dan Rasulnya menyuruhnya begitu siapa yang harus kamu kasihi kemarin ibu bapak kerabat yatim miskin kan gitu dipilih pada ayo ngaliwat bere ayo ngaliwat bere menuju alunkeun malu alhamdulillah ya pilih gitu Pak kalau hak kanan aya yang kapilih kampanye ya pasti terbalik kita jelema teh Pak jeung presiden politik gubernur barang bere bari dalungkeun eta teh terbalik lain contoh di Rasul ya tujuan tapi kaditunya sugan ngaji milu ka dieu nya atau kuring dia ajak kali itu ditewang dianggap mencemarkan nama baik Masya ya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi yang dengan kitab itu diputuskan perkara yang orang-orang Yahudi dan nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah oleh orang alim mereka. Jadi ingat Bapak Ibu, orang Nasrani, orang Yahudi itu adalah bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul tidak ada yang Nasrani dan tidak ada yang Yahudi. Itu harus jelas. Wa ana minal muslimin. Itu Nabi Ibrahim. Menurut mereka Nabi Ibrahim itu Yahudi. Menurut mereka Nabi Ibrahim bukan. Mereka itu Muslim. Ini harus jadi keyakinan. Ya. Adapun mereka sekarang ngaku-ngaku oh Nabi kami Musa, Nabi kami Daud itu mengaku-ngaku tapi kelakuannya beda. Gitu, ya. Beres. Yakin? Kudu yakin. Sabab urang minta ihdinas siratal mustaqim. Orang lain tidak setuju. Lakum dinukum waliyadin. Itu jelas gitu. Ini pernah terjadi dialog Rasulullah SAW dengan orang-orang pendeta-pendeta Yahudi. Kata mereka, aku kenal Yunus, aku kenal Daud, aku kenal Sulaiman, aku kenal Yusuf. Kata Nabi Muhammad, aku tahu banget. Yusuf itu dulunya anaknya Yakub dari istri waran Rahel, Rahel anaknya Laban teh eta teh merek anakna teh anu kadua. Dicerangkeun, dia orang Yahudi. Tahu dari sana. Sampai tahu bahwa dia itu masuk sumur, kemudian dia dicemplungkan oleh Yahuda, dudungan maneh. Itu kan Bu ya. Terus.
Akhirnya sekalian ditanya di mana kuburnya Yusuf. Nah, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini wanti-wanti bahwa yang namanya Yahudi dan Nasrani para nabi dan rasul. Kemudian mereka kemudian disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Jadi di antara mereka itu ada yang namanya pendeta dan rahib-rahib. Begitu Al-Quran diturunkan, mereka ada yang beriman, ada juga yang tetap dalam keyakinannya. Yang beriman karena mendapat hidayah. Namanya hidayah itu din, hidayah agama. Setelahnya memeluk hidayah agamanya, kemudian dia mendapat hidayah taufik. Billahi taufik wal hidayah. Macam gitu nyawa ya. Di hidayah yang paling besar itu adalah hidayah agama. Di dalamnya akan melahirkan hidayah taufik. Pada dan sudah mendapat hidayah agama menjadi pemeluk Islam, akan mendapat hidayah taufik lamun ayyala sholat dia ke masjid itu mendapat hidayah taufik. Ada orang yang mendapat hidayah agama tapi tidak mendapat hidayah taufik. KTP nama Islam tapi ngaji. Kita mendapat hidayah agama tapi tidak mendapat hidayah taufik. Itu namanya beres Bu. Ada juga yang mendapat hidayah akal tapi tidak beragama. Ya. Andai segala sesuatunya tapi ketika ditanya bagaimana menegakkan agama dia tidak mau dan tidak mampu. Ya. Tidak mendapat hidayah tuh di hidayatul akal, ayat hidayatul din, ada hidayatul taufik. Ayat oke hidayatul jasad. Gagah, kuat, tapi demikir. Gitu ya. Orgil. Ya. Kata hidayah jasad. Ayat cerita ada orang gila sakit terus juga karena sakit. Nggak boleh di mana-mana ge calager. Cerita orang gila kena Covid. Hanya Bapak Ibu lah yang kena Covid gila. Coba pada dan mungkin cerikan pada dan bukan cerita dan gelo di jalan kena Covid dan diperiksa kita. Tak ibu lamun hayang kena Covid tong diperiksa mau apa? Ya. Kan belum diperiksa ya, supaya piduiteun pada DT Covid ge disebut eta neangan piduiteun. Lain gitu Bu. Yahudi pisan dan ngajualanana. Baik, berikutnya adalah di ayat ke-88-nya dan mereka berkata, hati kami tertutup. Nah, inilah yang disebutkan waqulu qulubuna gulf. Abdi teh cenah tutup hati. Nutup hati. Nah, Ibu asal nutup hati? Jujur pernah nutup hati ente? Nah, ukuring ditutup anjen dibuka itu memanggul Bu lain nutup hati Bu ya. Jadi nutup hati itu naon Bu begitu aya ngaliwat contoh kuring keheul ka padadan ya terus nutup hati aya padadan ngaliwat kadang motorna we ngaliwat tiap itu dulu ya masuk itu Bu eta teh nutup hati eta masuk itu Pak dulu sih anak tara benernya terasa itu ya biasanya mah jelema nutup hati teh lamun aya nagih hutang lain nutup hati teman nutup pento nyebutnya ya dan mereka berkata jadi si orang-orang Yahudi ini yang tadi melanggar aturan dia membunuh temannya menghinakan temannya menyiksa temannya mengusir temannya menjadikan menyiksa dan menjadikan budak teman-temannya mereka ya kemudian mereka nyombong hatiku sudah tertutup kan gitu. Kenapa Ibrahim tertutup? Karena begitu Islam datang, begitu Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dan menyampaikan kebenaran, mereka tidak mau menerima. Itu harga tertutup. Hati-hati Bapak Ibu ya, jangan sampai Ibu Bapak tertutup hati. Sebaik-baik orang adalah yang selalu membuka hati. Meskipun kepada orang yang menyakiti kita, cing nanya ke ibu-ibu, ke ibu-ibu, kira-kira Bu Edi yang paling sakit itu kalau apa? Tuh. Yang paling sakit itu menurut ibu adalah ketika suami